Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita akan belajar kisah yang selanjutnya, yaitu kisah ke-6. Kisah nubuat yang ke-6 dari buku yang kita pelajari ya, ini ya. Kisah ke-6 judulnya adalah Kisah Nabi Lut alaihi salam. Nah, Ustadz juga punya versi yang lain, ini yang asli seperti ini yang asli. Ini kalau anak-anak nanti belajar bahasa Arab, nanti anak-anak bisa membaca kitabnya langsung ya. Kalau ini yang asli seperti ini. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, kita buka terlebih dahulu ya dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak fokus ya. Ini kisahnya luar biasa, dan kisah itu walaupun kita mendengarkan berulang-ulang, semakin kita sering mendengarkan, kita oh ya, baik ya. Suara Ustadz putus-putus ya. Baik. Oke. Nggak apa-apa ya, nanti Ustadz rekam juga supaya bisa dimurojaah. Nah, anak-anak, kalau kita mendengarkan kisah ya, walaupun diulang-ulang akan semakin banyak hikmah yang didapatkan. Kalau anak-anak sudah mendengarkan kisah satu kali, dengarkan, nanti Allah akan berikan hikmah yang lain. Ustadz juga sama, membaca buku itu bisa berulang-ulang. Nah, sama seperti dulu para ulama ketika mereka belajar ya, mereka mengulang-ulangnya itu sampai berkali-kali. Nah, Ustadz berikan contoh di sini. Ustadz ada buku, Ustadz bacakan ya, beberapa ulama, ahli ilmu yang mereka itu membaca buku itu sampai berkali-kali, padahal sudah tahu isinya. Nah, semoga kelihatan ya, Nak ya. Semoga kelihatan nih. Nah, ini ada yang membaca ini kitab Sahih Bukhari 700 kali. Bayangkan nih, 700 kali ini. Wah, kan 700 kali loh. Kameranya terbalik ya. Lagi contoh yang lain lagi. Nih, ini ada seorang ulama yang membaca kitab Al-Mudawamah sebanyak 1000 kali. Ini loh, bayangkan. Membaca buku 1000 kali. Saking pinternya. Jadi justru kalau kita belajar ilmu, kalau belum diulang-ulang, itu belum bagus. Kalau sudah diulang-ulang sampai tertancap di kepala, masuk ke hati, nah itu jadi ilmu. Dan banyak loh anak-anak yang ulama seperti itu. Ada yang membaca membaca kitab Tazkirah 40 kali. Banyak sekali di sini. Ustadz punya bukunya ya di sini. Besok kalau ketemu bisa Ustadz tunjukkan. Ini semuanya membaca berkali-kali. Bayangkan anak-anak. Ada yang juga membaca kitab Al-Ubab sebanyak 800 kali. Bayangkan. Wah, seperti itu ya. Sama seperti kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran satu kali khotam, diulangi lagi. Imam Syafi'i membaca Al-Quran lebih dari 5.000 kali, bayangkan. 5.000 kali, dihitung sendiri berapa itu ya. Nah, Ustadz juga dulu membaca buku ini, Ustadz sudah 2 tahun, berarti sudah 2 kali. Ustadz 2 kali baca. Ustadz nggak tahu anak-anak sudah berapa kali mendengar kisah ini ya. Nah, anak-anak, kisah ini ada di surat Az-Zariyat. Kalau anak-anak membaca di ayat ya kurang lebih 20-an ke atas, di situ dijelaskan ya bahwa ada beberapa tamu Allah Subhanahu wa taala yang mendatangi Nabi Ibrahim. Nah, apa hubungannya Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut alaihi salam? Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu hubungannya paman. Jadi Nabi Ibrahim itu punya kakak ya, kakaknya punya anak. Ustadz ulangi. Nabi Ibrahim punya kakak, kakaknya punya anak. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu ponakan. Nabi Ibrahim lebih tua daripada Nabi Lut. Jadi Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim ya. Pada waktu itu Nabi Lut masih muda, Nabi Ibrahim sudah dewasa begitu.
Nah, di kisah ini anak-anak, Nabi Lut alaihi salam adalah nabi yang Allah utus untuk wilayah kota Sodom. Nama kotanya kota Sodom. Kota Sodom itu ya kalau sekarang di dekat Laut Hitam, nanti bisa dilihat di peta. Kalau ada laut hitam, ya namanya laut hitam, Black Sea, laut hitam. Nah, di dekat situlah Nabi Lut itu diutus. Kaumnya Nabi Lut namanya kaum Sodom. Namanya kaum Sodom. Kaum Sodom ini memiliki sebenarnya mereka orang-orangnya itu ya biasa saja, tidak miskin. Mereka justru malah hidupnya berkecukupan. Tetapi ada yang aneh anak-anak. Aneh banget. Ini kisahnya aneh banget. Masa di tempatnya. Oh ya, hari ini anak-anak kita akan belajar kisah Nabi Lut. Nabi Lut alaihi salam ya. Nabi Lut ya. Lutok itu kalau bahasa Arabnya begitu. Lutok, Nabi Lut. Nah, Nabi Lut tadi punya kaum namanya kaum Sodom. Kaum Sodom memiliki punya kebiasaan yang aneh banget. Anehnya itu seperti ini. Anak-anak pasti ini ya, mungkin pernah menghadiri pernikahan mungkin sama orang tua, menghadiri pernikahannya siapa mungkin, om atau siapa. Coba dilihat kalau ada yang nikah. Yang nikah itu laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Ya pastinya kalau nikah ya laki-laki sama perempuan toh Ustadz. Iya, kalau betul itu yang benar itu laki-laki menikah sama perempuan. Tapi yang ini kaumnya Nabi Lut alaihi salam nikahnya justru laki-laki sama laki-laki. Yang perempuan malah sama perempuan. Lah kalau begitu siapa ayahnya, siapa ibunya? Laki-laki semua. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pertama kali pelanggaran syariat Allah yang mengerikan. Ya, betul ya. Kalau hari ini, kalau di media sosial, kalau laki-laki menikah dengan laki-laki itu namanya homoseksual. Homo itu satu, seksual itu maksudnya kita ya laki-laki atau perempuan. Jadi kalau hanya satu jenis berarti laki-laki sama laki-laki kan satu jenis. Namanya homoseksual. Nah itu nggak boleh anak-anak. Itu dilarang. Itu dosa besar. Besar banget itu dosanya. Nah makanya Allah mengutus Nabi Lut alaihi salam. Nah waktu itu Nabi Lut ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ke kaum itu, Nabi Lut memberitahu dengan cara yang baik. Wahai kaumku, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kalian itu sangat mengerikan dan menjijikkan. Tidak ada perbuatan seperti itu sebelum kalian. Lihatlah putri-putriku. Putri-putriku cantik-cantik. Dan kalian itu laki-laki yang tampan. Kenapa kalian tidak menikah dengan putriku saja? Kalian kan laki-laki, anak saya perempuan. Ayo nikah saja sama anak saya. Tetapi anak-anak, kaum Sodom justru malah mengejek Nabi Lut. Justru malah mengancam Nabi Lut. Kalau Nabi Lut masih mendakwahi mereka, kaum Sodom akan mencelakakan Nabi Lut alaihi salam. Sudah ditawari baik-baik malah nolak. Wah ini gimana ini? Nah, sudah diingatkan berkali-kali, ternyata mereka menolak juga. Diingatkan, wahai kaum Sodom, kalian jangan melakukan perbuatan bejat itu. Itu perbuatan yang buruk sekali. Masa kalian laki-laki nikah sama laki-laki, yang perempuan malah sama perempuan? Itu dosa besar, wahai kaumku. Jangan lakukan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Kalian ini bagaimana? Ya, kira-kira seperti itu ya anak-anak. Ya kira-kiranya saja. Nah, sudah diingatkan berkali-kali, maka sudah mentok. Bahkan kaum Sodom mengancam Nabi Lut alaihissalam kalau masih berdakwah akan dicelakai. Akhirnya Nabi Lut alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kondisinya sudah berbahaya anak-anak. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beberapa malaikat
untuk datang ke kota Sodom. Ustadz ulangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beberapa malaikat, mengirimkan beberapa malaikat ke kota Sodom. Para malaikat ini dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan para malaikat ini menyamar menjadi sesosok manusia. Menyamar menjadi sesosok manusia. Dalam wujud laki-laki yang sangat tampan. Tampan banget. Ketika para malaikat ini turun ya, malam hari ya, pada waktu tengah malam itu mampir dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, makanya di situ ada ayatnya tuh di surat Al-Dzariyat itu, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumum munkarun ya ila akhiril ayat. Nah, Nabi Ibrahim tanya, wahai para malaikat, kalian kenapa ke sini? Kami mau ke tempatnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut? Oh, itu kan ponakan saya. Kenapa kalian mau ke sana? Oh iya, soalnya kami diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengazab kaumnya Nabi Lut. Oh, kok bisa? Kok bisa seperti itu? Memangnya salah apa kaumnya? Iya, soalnya ini. Iya, soalnya kaumnya Nabi Lut itu melakukan perbuatan yang bejat. Laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan. Itu kan bejat sekali, nggak boleh itu. Oh begitu, ya sudah, kalau memang itu perbuatan mereka seperti itu, ya Allah pantas memberikan hukuman itu. Nah, di malam harinya itu, terus malaikatan mampir di rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus di pagi harinya sudah sampai di tempatnya Nabi Lut alaihissalam, menyamar menjadi seseorang laki-laki yang tampan banget. Nah, kaum Sodom atau kota Sodom itu kan kotanya agak besar ya, jumlahnya kurang lebih ya jutaan kalau sekarang ya, sebesar kota Jogja mungkin ya cukup besar begitu. Lalu di depan gerbang kota Sodom, malaikat itu berdiri di situ melihat kondisi. Oh ini loh kota Sodom ini ya yang mau didatangi. Ternyata kedatangan mereka itu diketahui oleh orang-orang di kota Sodom itu. Kata mereka, "Weh, itu orangnya tampan-tampan. Wah, mereka pasti musafir. Mereka pasti musafir ini. Ayo kita beritahu pemimpin kita, ada orang ganteng, kita tangkap saja." Akhirnya diberitahukan ke ketuanya di kota Sodom itu ya, gubernurnya kalau sekarang ya. Terus sama pemimpinnya disuruh tangkap beberapa orang tampan itu, tangkap bawa ke sini. Tapi ternyata Nabi Lut itu mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada orang-orang tadi yang di depan gerbang itu. Makanya Nabi Lut balapan sama orang-orang kampung Sodom. Sebelum ditangkap, Nabi Lut mendatangi tamu-tamu tadi. Wahai tamu-tamu, kenapa kalian ke sini? Ini kota Sodom. Mereka suka sama laki-laki. Jangan ke sini. Kamu pulang saja. Nah, kata para malaikat yang menyamar jadi manusia ini, oh, Anda Nabi Lut ya? Oh, Nabi Lut. Ya, ini. Kami itu mau ke tempatnya antum. Siapa? Kamu Nabi Lut ya? Oh ya. Beneran, kebetulan saya mau ke tempatnya antum. Oh gitu, ayo ke tempat saya aja. Kalau di sini bahaya. Sama Nabi Lut diajak ke rumahnya. Terus sama Nabi Lut pintunya dikunci, dikancing ya. Kalau zaman dulu dikancing pakai pakai kayu yang besar itu supaya orang nggak bisa masuk. Terus diminta duduk sama Nabi Lut alaihissalam. Ini Nabi Lut bertanya pada mereka, wahai orang-orang tampan, kalian itu kenapa ke sini? Kaum Sodom itu suka menculik laki-laki. Kalau kalian diculik, kalian dipaksa nikah. Bahaya. Bahkan kalian bisa dicelakai. Kata para malaikat ini, tenang saja Nabi Lut. Tenang saja, kami hanya di sini kok ingin tahu kampung Sodom itu seperti apa, kota Sodom itu seperti apa. Tapi bahaya, nanti orang-orang datang ke sini loh. Loh, itu benar kan? Suara mereka itu kelihatan tuh, terdengar itu. Ternyata benar, orang-orang kampung Sodom sudah mencari orang-orang yang tampan-tampan tadi. Mereka terus mengetuk pintunya Nabi Lut alaihissalam. Lut, Nabi Lut, keluar kamu. Lut, keluar. Oh bener kan? Bener toh. Wah ini bahaya nih.
Aduh ya Allah, gimana nih? Mereka tamu-tamu saya, tapi saya cuma sendiri sama keluarga saya nih. Aduh, anak saya juga cuma 3, perempuan semua. Istri saya kemana nih? Malah pergi. Aduh, istriku kemana nih? Waduh, wahai tamuku, kalian itu tampan-tampan. Ini kalian akan dicelakai mereka. Aduh, gimana nih? Gimana nih? Lot, keluar, keluar. Lot, keluar kamu. Kamu sembunyikan orang-orang tampan tadi ya. Keluar, keluar. Wah, takut banget nih Nabi Lut. Gimana sudah diketok-ketok pintunya, diketok-ketok pintunya. Sudah takut seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nah, ingat ya anak-anak, Nabi Lut tidak tahu kalau orang-orang tampan tadi adalah para malaikat. Nggak tahu mereka. Nah, saking takutnya itu terus Nabi Lut berdoa, "Ya Allah, tolong aku ya Allah. Tolonglah tamu-tamuku ini. Mereka akan mencelakai tamu-tamu kami." Terus Allah memberikan perintah pada para malaikat itu untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Nah, malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Nabi Lut, kamu tidak perlu takut. Kamu tidak perlu takut karena kami itu sebenarnya malaikat. Malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Ana Jibril." Saya ini malaikat Jibril, ini malaikat-malaikat nih dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan takut. Nah, setelah diberitahu ternyata mereka malaikat, Nabi Lot tenang. Tapi ya itu tadi, gedor-gedorannya pintu itu masih terdengar, "Lot, keluar Lot, keluar." Nah, yang menyambut adalah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril mendatangi pintu itu, dibuka ya. Terus pintunya dibuka nih. Prak. Nah, ini. Terus orang-orang pada terkesima. Wah, cakep sekali. Hei, ayo ikut kami. Kami mau nikah sama kalian. Ayo ikut. Malaikat Jibril marah, terus mengepakkan sayapnya. Sayap kan malaikat kan bisa mengeluarkan sayap. Malaikat Jibril mengeluarkan sayapnya terus dikepakkan gini. Mereka semua langsung kena matanya. Mereka buta semua. Dengan izin Allah mereka buta semuanya. Mereka nggak bisa lihat. Aduh, kami buta. Aduh. Wow, kamu Nabi Lot ya? Wah, ini siapa ini yang membuat kami buta? Awas kamu. Mereka pulang dalam keadaan merem, meraba-raba pulang ke rumah. Nah, terus malaikat Jibril berkata kepada Nabi Lot. Ini sudah masuk kisah ya terakhir. Wahai Nabi Lot, nanti malam menjelang subuh, mereka akan diazab oleh Allah. Maka kamu ajaklah anak-anakmu dan keluargamu untuk pergi dari sini, karena Allah akan mengazab mereka. Nabi Lot terus mengajak putri-putrinya untuk keluar dari rumah di pertengahan malam itu, sebelum masuk subuh ya. Di malam hari diajak keluar ya. Tapi ada satu orang yang nggak mau ikut, yaitu istrinya Nabi Lot. Nah, ini nggak boleh nih ya, pelanggaran ya. Ternyata istrinya itu justru malah yang memberitahu kalau orang-orang ganteng tadi ada di rumahnya. Nah, ini istrinya nggak taat sama Nabi Lot alaihissalam. Akhirnya malam hari itu Nabi Lot dan anak-anaknya menyelamatkan diri, meninggalkan kaumnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mendekati waktu subuh ya, sudah mendekati waktu subuh, malaikat Jibril ya, kalau sekarang itu seperti mencongkel gitu. Jadi ini ada tanah ya, terus dicongkel begitu. Ini bayangkan ya, nah ini bayangkan ini kota Sodom ya. Kota Sodom gede ya. Oh ya, kalian belum tahu ya, malaikat Jibril itu sebesarnya seperti apa. Malaikat Jibril itu sayapnya itu kalau dibentangkan itu seluas langit. Jadi penuh itu langit itu dengan sayapnya malaikat Jibril. Dengan ratusan sayap yang dia miliki, besar banget. Jadi sama kota Sodom ya masih besar malaikat Jibril. Nah, ini kota Sodom sama malaikat Jibril dicongkel itu. Congkel pakai sayapnya itu, congkel. Dibawa ke atas tanahnya. Ya, bawa ke atas ya. Setelah dibawa ke atas, dibalik ini nak. Nah, ini pada mereteli nih, pada jatuh nih. Wah, jatuh, orang-orangnya pada jatuh ini. Ini kota-kota pada jatuh, wah, jatuh semua. Nah, setelah itu tanahnya ini dilepas, black. Nah, jatuh, ini tanahnya jatuh nih. Gitu. Akhirnya apa? Setelah jatuh, ya, setelah tanahnya jatuh, Allah hujani pakai bintang-bintang, pakai apa namanya? Kalau sekarang seperti meteor gitu, dihujani pakai
batu-batu panas. Yuk. Runtuhlah semua orang-orang yang ada di kaum Sodom. Dan malaikat Jibril tadi sudah ya, dan Nabi Lut alaihissalam akhirnya selamat beserta keluarganya. Nah, anak-anak, hikmah dari kisah ini adalah yang pertama ya, ini paling penting tentu ya, besok kalau kita sudah anak-anak sudah dewasa, tentu kalau yang namanya laki-laki ya pasti menikahnya dengan perempuan. Seperti orang tua kita, ayah bunda kita kan laki-laki sama perempuan. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua adalah ya, kalau kita bertakwa pada Allah, beriman pada Allah, pasti kalau kita dalam kesulitan, Allah akan menolong kita. Tadi sudah berdoa atau Nabi Lut alaihissalam sudah berdakwah lama, tapi karena diganggu sama kaum Sodom, ya akhirnya seperti itu ya. Nah, baik anak-anak, kita buka sesi tanya jawab ya. Bagi anak-anak yang mau bertanya, dipersilahkan Ustadz buka mic-nya supaya kalian bisa bertanya. Tafadhol. Saya Lala, Ustadz. Oke, satu-satu ya. Kak Lala dulu, silahkan Kak Lala. Pemimpin kota Sodom siapa, Ustadz? Ustadz tadi sudah baca-baca di buku ini, tidak disebutkan nih namanya ya. Wallahu a'lam ya. Enggak Ustadz enggak tahu namanya karena di bukunya juga tidak ada. Itu ya nak ya. Ya. Oke, jazakillah khairan untuk pertanyaannya. Oke, Mbak Yaki. Oke, Mbak Yaki Ananda Lala. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Ayo. Mumpung sudah selesai kisahnya, anak-anak bisa bertanya kalau ingin ditanyakan. Mana nih Kak Fatih nih? Gimana Kak Fatih? Oh ya, siapa? Ngapunten namanya. Mas Muki? Oh, Naila. Nggih, Kak Naila. Kenapa tanahnya dijatuhin? Iya, soalnya kalau tanahnya nggak dijatuhin, nanti gimana kalau nggak jatuhin? Ini Ustadz pegang, kalau nggak dijatuhin gimana? Ya di atas terus nanti. Dijatuhkan sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu dijatuhkan itu bentuk azab yang Allah berikan pada mereka karena mereka sudah keterlaluan. Diingatkan berkali-kali bahkan mau membunuh Nabi Lut loh ya. Tadi Ustadz ceritanya nggak terlalu lengkap soalnya waktunya kurang ya. Nah, tadi ada yang tanya, syukran ya Ananda Lala. Nggih. Nggih. Satu-satu, Afwan. Sebutkan nama. Sebutkan nama. Oh, Nuha, Kak Nuha nggih. Kak Nuha silahkan. Apakah Nabi Lut sudah tahu pas malaikat Jibril datang ke rumah Nabi Lut? Apakah Nabi Lut sudah tahu kalau malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia itu sebenarnya malaikat Jibril bukan manusia? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pada awalnya tidak tahu, makanya tadi Nabi Lut kan takut sama orang-orang. Soalnya Nabi Lut nggak tahu kalau yang datang itu ternyata para malaikat. Kan para malaikatnya tadi menyamar jadi manusia. Tapi akhirnya setelah saking takutnya itu, terus malaikat Jibril memberitahu bahwa kami itu malaikat, jadi nggak usah takut. Nah, begitu diberitahu, Nabi Lut nggak takut lagi. Karena Nabi Lut tahu kalau malaikat itu hebat-hebat. Karena malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian bisa buka kekuatan malaikat Jibril ini di surat setelah Abasa. Nah, surat apa itu setelah Abasa? Di situ ada yang idza syamsu kuwirat wa idza nujumun qadarat. Nah, di sana coba nanti dibuka ya. Ada ayatnya sepertinya seperti itu. Nggih. Ada yang tanya tadi ya. Musaf. Nabila Ustadz. Oke, baik Kak Nabila, silahkan. Laki-laki nikah sama laki-laki disebut dosa besar. Karena gini anak-anak, Allah itu memerintahkan kepada kita kan untuk menjadi khalifah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kalau kita diperintahkan menjadi khalifah kan artinya kita harus melanjutkan keturunan. Jadi kita menikah mempunyai anak, nanti anaknya menikah lagi punya anak lagi. Nah, kalau laki-laki sama laki-laki itu gimana itu? Nggak bisa. Dan itu perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Ustadz jawab dengan fikih ya itu, ya karena Allah melarang itu, dan yang kedua itu melanggar
syariat Allah. Masa laki-laki sama laki-laki terus gimana? Nek laki-laki sama laki-laki ya nak ya. Atau bener nggak? Apa perempuan atau perempuan nanti anaknya gimana? Nggak bisa ya, harus laki-laki sama perempuan. Itu ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ustadz mau jawab dulu ya pertanyaan dari nggih Mbak Iyaka. Ini ada yang tanya musafir itu apa? Nah, pernah dengar kata safar, nak? Nah, safar itu kan perjalanan. Berarti musafir itu artinya orang yang melakukan perjalanan. Ya, jadi musafir itu orang yang melakukan perjalanan. Oke. Terus ada yang tanya lagi ini oh ya, Malaikat Jibril sekarang tugasnya apa? Kan nggak ada nabi. Oh ya, jadi Malaikat Jibril itu yang pertama adalah Malaikat Jibril itu pemimpinnya para malaikat ya. Jadi ya tugas Malaikat Jibril itu kalau dulu adalah menyampaikan wahyu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam sekarang tugasnya apa? Karena Malaikat Jibril itu sebenarnya adalah pemimpinnya para malaikat. Jadi kalau kan setiap malaikat itu ada pemimpinnya. Nah, Malaikat Jibril itu salah satu pemimpin dari para malaikat itu. Kalau tugasnya Ustadz tidak tahu kalau sekarang. Cuma ya kalau nanti Ustadz mendapatkan hadis atau apa yang berkaitan dengan tugasnya sekarang nanti Ustadz beritahu ya. Karena itu dulu seperti itu. Jadi wallahu alam sekarang tugasnya apa, tapi Malaikat Jibril itu pemimpinnya para malaikat. Kalau dulu menyampaikan risalah wahyu kepada para nabi. Begitu ya nak ya. Oke. Baik, adakah yang mau bertanya lagi? Ayo silahkan. Nah, ini Kak Fatih nih kemarin nih mau masuk ya. Gimana Kak Fatih? Masih di sini kah Kak Fatih? Oh sudah. Masih Oh masih. Gimana Kak Fatih? Mau tanya nggak? Kemarin nggak jadi toh? Mau tanya nggak? paham. Oh alhamdulillah. Nggih, siapa lagi yang mau tanya? Bebas. Ya, baik. Belum ada ya? Nggih, kalau nggak ada, berarti kita akhiri kisahnya. Baiklah. Baik anak-anak, Ustadz mengingatkan kembali ya dari kisah tadi bahwa kita harus mengikuti apa yang Allah perintahkan. Allah sudah menjanjikan kepada kita surga. Andaikan mereka itu mentaati perintah Allah, pasti mereka akan mendapatkan surga yang Allah janjikan. Tapi karena mereka diberitahu ngeyel, tidak mau taat, ya akhirnya seperti itu ya jadinya ya. Ya, baik anak-anak, itulah kisah yang dapat Ustadz Rizky sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Dan ini sudah ada peringatan. Ya, sebentar lagi memasuki waktu Isya. Marilah kita tutup bersama-sama kisah pada kesempatan kali ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan disempurnakan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Oke, barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam semuanya ya. Oke, waalaikumsalam. Ini siapa namanya? Adiknya Kak Lala, Kak Roma? Rafa? Rafa. Oke. Ya. Oke ya, nanti kapan-kapan ketemu. Oh ya, selamat ya tadi Kak Rumaiso yang sudah tasmi juz 28 ya. Ya, barakallahu fiik ya. Ustaz tutup ya. Ustaz tutup ya. Assalamualaikum.